Cara jualan di Shopee omset puluhan juta berdasarkan pengalaman pribadi. Selamat menonton. Teman-teman, selamat datang di channel Pemira Alesa Media. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips jualan di Shopee hingga beromset puluhan juta. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Pertama, cari supplier yang murah. Nah, teman-teman, sebisa mungkin teman-teman itu mendapatkan barang dari supplier tangan pertama. Lebih bagus langsung dari pabriknya, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, saya jualan perabotan rumah tangga. Nah, otomatis saya harus nyari supplier yang bisa memberikan harga murah kepada saya. Nah, gimana caranya cari supplier yang bisa memberikan harga murah? Banyak caranya teman-teman, bisa di googling. Yang pertama, bisa cari melalui Google. Nah, ketikkan saja keywordnya. Misal contoh saya adalah supplier perabotan. Nah, dispesifikkan lagi perabotan apa. Misal perabotan plastik atau perabotan yang terbuat dari rotan dan seterusnya. Itu cara mencari melalui Google website. Nah, cara yang lain, coba teman-teman cari melalui media sosial. Bisa melalui Facebook, Instagram, dan seterusnya. Ketikkan saja, bisa menggunakan tagar. Misal, tagar supplier perabotan, tagar grosir perabotan. Nah, nanti akan muncul teman-teman banyak. Tinggal kita dipilih-pilih. Nah, cari yang suppliernya terpercaya, itu penting teman-teman. Jadi jangan sampai kita ketipu. Kalau di media sosial, salah satu membuktikan terpercaya atau tidaknya, lihat dari komentar-komentarnya teman-teman. Kemudian followernya, komentarnya benar nggak dari akun-akun Indonesia, dari akun yang real, bahasa komennya juga sesuai tidak. Nah, kemudian dicoba dulu teman-teman, jangan langsung beli banyak, coba dulu sedikit. Nah, baru kalau terpercaya selanjutnya tambah lagi pesanannya, baru tambah lagi. Jadi jangan langsung banyak ya teman-teman. Nah, kalau dapatnya dari media sosial, kalau perlu divalidasi punya websitenya enggak gitu. Nah, syukur teman-teman langsung bisa survei ke lokasinya, benar enggak nih dia supplier yang amanah atau terpercaya gitu. Lebih bagus ya memang langsung datang ke tempatnya kalau itu jaraknya dekat. Kalau tidak, bisa dengan cara video call teman-teman juga bisa. Nah, dengan si calon supplier ini untuk membuktikan bahwa dia benar-benar salah satunya itu. Atau juga bisa menanyakan ke teman atau komunitas, ini benar gak sih supplier ini tuh amanah, misal punya temen yang sesama pedagang ya tuh, teman-teman. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman, saya sudah riset supplier perabotan lokal. Oke. Setelah saya riset, kemudian saya hubungi, kemudian setelah dihubungi ternyata minimal ordernya itu cukup banyak gitu, hampir 3 juta 5 jutaan lah teman-teman. Nah, itu untuk awal-awal itu saya belum bisa karena budgetnya masih minim. Nah, oleh karena itu saya coba cari supplier yang berasal dari luar negeri. Wah, heran kan teman-teman, lah orang beli lokal saja nggak mampu kok malah mau impor. Nah, ternyata impor juga bisa dengan budget yang tidak banyak teman-teman. Nah, salah satunya saya menggunakan nyuci stok nih untuk jasa pengimpornya. Jadi jasa pengimpor tuh banyak ya teman-teman, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya cara impor dari luar negeri khususnya China, ada di video saya sebelumnya teman-teman. Nah, dikarenakan pertimbangan itu salah satunya beberapa produk lokal
ini harganya itu cukup mahal, dan sebelumnya saya juga sudah membandingkan harga beli dengan harga jual. Sepertinya profitnya sedikit. Sedangkan sebelumnya saya juga membandingkan harga barang yang dibeli dari impor kemudian dijual di marketplace, itu untungnya lebih banyak teman-teman dibanding beli produk dari perabotan lokal. Itu salah satu pertimbangannya juga. Nah, oleh karena itu pada bagian supplier, akhirnya saya memilih supplier dari luar negeri, khususnya dari China, teman-teman. Nah, setelah saya sudah tentukan suppliernya, kemudian saya coba pesan. Nah, karena alhamdulillahnya minimal 1 juta pada saat itu, ya udah saya pesan dengan nominal 1 juta dulu. Itu pemesanan pertama, kalau nggak salah saya beli botol tempat deterjen cair, teman-teman. Itu pertama beli. Nah, kalau nggak salah 1.200.000 apa ya, waktu itu beli 50 piece. Datang sekitar 40 hari lah estimasi lamanya pengiriman, mulai dari pesan hingga sampai ke depan rumah. Oh iya, jadi sebelum kita tentukan beli, teman-teman, kita juga harus hitung dulu ini profitnya berapa. Nah, penting itu, teman-teman. Misal waktu itu saya beli pertama botol liquid deterjen itu harganya 30.000. Nah, di marketplace kita riset. Nah, penting nih, jadi sebelum kita beli ke supplier, kita harus riset harga dulu di pasar, di marketplace. Kalau kita mau jualan di marketplace, pada saat itu harga masih 39.000. Otomatis bisa untung 9.000 ya, teman-teman. 9.000. Tapi ada juga toko lain yang menjual 45.000, ada yang 50.000, dan laku harga tersebut karena pada saat itu masih jarang yang menjual. Nah, ini penting juga, teman-teman. Lihat di marketplace sudah berapa banyak toko yang menjual. Nah, kemudian harganya berapa. Nah, itu riset harga, riset kompetitor, teman-teman. Nah, itu penting. Jadi ketika sudah riset harga, riset kompetitor, menemukan supplier dengan harga di bawah pasaran, boleh teman-teman langsung beli ke supplier tersebut. Oh iya, jadi teman-teman, sebelum beli ke supplier juga teman-teman harus detail, yaitu menghitung untung bersihnya. Nah, tadi kan baru untung kotor ya, teman-teman. Misalkan saya sekarang ember nih, teman-teman. Ember ini saya beli dari China harga 50.000. Nah, udah sampai rumah tuh ya, 50.000 piece. Saya jual di marketplace 80.000. Nah, untung kotornya 30.000 kan, teman-teman. Nah, dikurangin biaya bubble wrap. Misal biaya bubble wrap misalnya 4.000. 30.000 kurangin 4.000 jadi 26.000. Nah, dikurangin biaya admin marketplace. Misal kalau di Shopee saat ini itu sudah 4,7%. 4,7% dari total harga ya, teman-teman. Nah, dikurangin itu. Nah, itu baru untung bersihnya, teman-teman. Itu juga perlu dipertimbangkan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah melalui itu semua, yaitu teman-teman sudah mendapatkan barang dari supplier yang bisa memberikan harga murah, dan selanjutnya adalah gimana caranya teman-teman menjual produk tersebut di marketplace, khususnya Shopee. Nah, kalau menjual tentu caranya gampang ya, teman-teman. Tinggal upload produk, berikan deskripsi, posting. Tapi gimana caranya supaya benar-benar laris, dimana toko kita tuh baru buka gitu loh. Gimana tuh, teman-teman? Nah, ini dia tahap memasarkan produk di Shopee. Tahap kedua. Tadi tahap pertama kan adalah nyari suppliernya. Tahap kedua, cara agar laris.
Nah teman-teman, kalau berdasarkan pengalaman pribadi, untuk toko yang awal-awal baru buka, memang itu kita perlu adanya pemancing supaya orang lain ikut beli. Caranya bagaimana? Yang pertama, bisa menggunakan iklan di Shopee, fitur iklan di Shopee. Nah, tujuannya apa? Supaya toko kita muncul di halaman pertama pencarian di Shopee. Nah, tapi gimana kalau nggak punya budget untuk iklan, Kak? Ya jangan yang mahal-mahal dulu. Mulai dari 25.000 dulu atau 50.000 kalau ada. Kalau memang belum ada, ya udah berarti pakai cara yang lain, yaitu minta tolong teman beli produk kita. Nah, nanti uangnya diganti atau mengajak teman untuk beli produk kita. Jadi pasarkan melalui omongan-omongan ke orang. Jadi bisa minta tolong teman beli, nanti uangnya kita ganti, atau ajak orang-orang beli produk kita. Ini tujuannya semata-mata supaya bisa muncul di halaman pertama, karena semakin banyak yang beli itu akan semakin muncul di halaman pertama, bukan di halaman kedua dan seterusnya. Dan menimbulkan adanya komentar. Jadi diharapkan si pembeli, entah teman, kalau teman ya, atau teman yang beli itu nanti memberikan komentar di kolom komentar atas pembelian produk tersebut. Nah, itu menimbulkan trust atau kepercayaan dari orang yang melihat produk kita. Oh, produk ini sudah direview oleh ini bagus reviewnya. Nah, orang akan trust atau percaya dengan toko kita. Jadi kita ke pembeli banyak akan menimbulkan kepercayaan pada orang lain. Adapun iklan tujuannya salah satunya untuk memunculkan toko kita supaya ada di halaman pertama pencarian. Nah, semakin banyak pembelian juga ngaruh, yaitu dimuncul di halaman pertama. Nah, kemudian bagaimana jika cara tersebut masih belum berhasil? Gunakan cara yang lain. Misalnya, kita promosikan melalui media sosial kita. Bisa di Instagram, Facebook, atau grup WhatsApp kita, atau grup yang ada di media sosial. Jadi kayak Facebook itu biasanya kan ada grup-grupnya ya, atau halaman atau grup. Nah, bisa juga tuh di share di grup tersebut, di grup Facebook misal. Jadi cuma grup WhatsApp tapi grup Facebook boleh juga tuh teman-teman. Misal ada grup tentang para pedagang rumah atau para pedagang perabotan. Nah, boleh tuh di share di situ teman-teman. Nah, kemudian bagaimana jika masih belum berhasil? Nah, saran saya coba lagi teman-teman. Jadi jangan menyerah. Percobaan pertama masih gagal, kedua masih gagal, ketiga masih gagal, terus coba lagi hingga sampai batas maksimal versi teman-teman. Nah, apakah ada lagi caranya? Ada lagi teman-teman. Jadi kita manfaatkan fitur promosi yang ada di Shopee. Nah, kalau teman-teman masuk kolom Seller Center atau halaman Seller Center, di situ ada banyak beragam promosi, mulai dari promo toko, diskon toko atau diskon produk, broadcast chat. Nah, banyak teman-teman pakai fitur itu. Saya pun memakainya. Aktifkan promo tokonya, voucher, broadcast chatnya. Nah, itu diaktifkan teman-teman. Lalu apalagi harganya teman-teman. Nah, harga dibuat agak lebih mahal sedikit dulu teman-teman, kemudian dipakaikan fitur diskon.
diskon produk atau diskon toko. Nah, harganya dibuat diskon teman-teman. Nah, berdasarkan psikologi, orang yang melihat harga diskon tersebut itu akan cenderung lebih tertarik dibanding harga yang tidak ada diskonnya. Meskipun harga yang tidak ada diskonnya sama dengan harga yang didiskon atau harga coret tersebut. Jadi saran saya gunakan harga diskon. Nah, ulangi langkah-langkah tadi yang saya sebutkan secara konsisten ya teman-teman. Kuncinya konsisten dan sabar dan sambil berdoa. Itu teman-teman. Saya itu baru mengalami mulai ramainya itu sekitar 6 bulan teman-teman. Jadi 6 bulan itu memang waktu itu saya benar-benar gak ngambil profit banyak, kemudian sabar, kemudian konsisten promosi, baik di promosi di Shopee-nya, media sosial kita, ngajak teman-teman buat beli. Seperti itu teman-teman. Sabar dan konsisten dan berdoa. Nah, apalagi teman-teman? Ada lagi caranya teman-teman. Jadi gunakan fitur yang ada di Shopee berupa gratis ongkir. Nah, memang dengan adanya fitur gratis ongkir itu akan membebani kita. Kenapa membebani? Karena adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada pembeli dan Shopee untuk biaya gratis ongkirnya. Kalau sekarang saya pakai gratis ongkir ekstra. Ya memang itu pengorbanan teman-teman untuk awal-awal. Suatu saat sudah ramai, nonaktifkan saja gratis ongkirnya. Tidak masalah. Nah, karena banyak pembeli yang suka dengan toko yang ada gratis ongkirnya teman-teman. Misal ada 2 toko menjual produk yang sama, harganya sama atau bahkan bedanya ya mungkin hanya 1.000, 2.000 atau 3.000. Rata-rata pembeli pasti memilih yang ada gratis ongkirnya. Ini berdasarkan riset saya nanya ke teman-teman ya. Kemudian jika toko teman-teman sudah mulai laris 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya yang terjual. Nah, teman-teman perlu berinovasi. Produk baru apa lagi yang perlu saya jual? Karena jika produknya hanya sama itu saja, nanti pembeli akan ke toko lain untuk mencari kebutuhan yang lain. Nah, itu yang saya lakukan juga teman-teman. Dulu awalnya hanya menjual botol liquid deterjen, ember, hanya itu. Terus nambah baskom, terus nambah gayung, terus nambah banyak lah yang lain teman-teman. Nah, tudung saji, tempat cucian beras. Nah, perlahan-lahan ya teman-teman, semampu kita. Jadi ukur sesuai kemampuan kita. Oh iya teman-teman, jadi bahan-bahan yang digunakan packing sebisa mungkin kita cari supplier yang murah teman-teman, seperti bubble wrap dan kardusnya yang paling murah, karena itu bisa mengurangi biaya operasional kita. Tambahan lagi teman-teman, kurir pengiriman sebisa mungkin aktifkan sebanyak-banyaknya untuk awal-awal ya teman-teman. Nanti kalau sudah besar baru misal mau kurir A, B saja boleh teman-teman, dengan alasan karena hanya kurir A dan B yang bisa pick up. Tapi kalau untuk awal-awal aktifkan saja dulu semua teman-teman. Ya resikonya memang kita harus ngantar ke kurir tersebut untuk beberapa kurir yang tidak bisa pick up.
Dan itu yang saya lakukan teman-teman dulu waktu awal-awal 6 bulan pertama. Nah untuk saat ini karena alhamdulillah pesanan sudah banyak, jadi saya pilih kurir yang bisa pick up saja teman-teman, karena memang saya juga ada kesibukan lain. Proses packing, nah perlu diperhatikan teman-teman. Apabila barang yang dijual itu pecah belah, gunakan stiker fragile. Bahkan perlu juga tuh bilang ke kurir teman-teman, nanti tolong tambahkan stiker fragile atau jangan ditumpuk ya kakak, atau kalau bisa taruh bagian atas supaya tidak tertumpuk ke kurirnya. Tujuannya supaya barangnya tidak pecah, karena kalau pecah nanti pembeli bisa memberikan penilaian yang jelek di toko kita. Nah penilaian jelek akan berdampak ke calon pembeli lain yang akan membeli ke toko kita. Jadi berkurang kepercayaannya terhadap toko kita dari para calon pembeli. Nah kalau kamu berada di area Depok Tangerang, saya menggunakan supplier dari Flyhome untuk bubble wrap dan solasinya. Ada di Shopee-nya juga teman-teman, Flyhome nama tokonya. Oh iya teman-teman, ada lagi saya terlewat. Di Shopee juga ada fitur live. Nah, teman-teman boleh juga tuh kalau memang ada waktu luang, manfaatkan fitur Shopee Live atau Live Shopee atau fitur Shopee Video juga teman-teman. Jadi silahkan berkreasi membuat konten tentang produk teman-teman, upload di Shopee Video. Tentunya jangan lupa tambahkan tagar. Nah dalam proses packing itu juga perlu diperhatikan teman-teman, penggunaan bubble wrapnya berapa lapis, diperkirakan dengan budgetnya teman-teman. Misalnya saya beli bubble wrap seharga 120.000 maksudnya gimana. Nah, 120.000 ini bisa untuk menggulung berapa produk, misal taruhlah ember, oh ternyata bisa 30 ember, berarti 120.000 dibagi 30 adalah 4.000, sehingga per produk memakan biaya packing bubble wrap 4.000. Itu baru bubble wrap ya, belum solasi. Taruhlah solasi misal Rp500 per produk. Nah itu perlu diperhatikan juga ya teman-teman, seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Kemudian jangan lupa teman-teman tambahkan kartu ucapan terima kasih di produk Anda. Nah itu akan membuat pembeli senang. Perlu diperhatikan teman-teman, sebelum barang di packing pastikan barang yang dibeli itu sesuai, jadi tidak tertukar dengan produk yang lain. Misal belinya ember yang dikirim baskom, nah jadi harus teliti sebelum packing teman-teman, jenis dan kuantitinya, karena kalau tidak sesuai harapan nanti akan memberikan penilaian yang jelek. Omset per bulan kami saat ini alhamdulillah sudah rata-rata 30 juta teman-teman. Itu dia cara jualan di Shopee mulai dari nol hingga beromset puluhan juta berdasarkan pengalaman hidup. Semangat untuk kita semua, semoga kita semua sukses.